Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi tentang pelaksanaan zakat. Zakat ialah ibadah wajib yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh umat Islam atau orang yang memeluk agama Islam. Menurut istilah, zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan atau 8 asnaf orang-orang yang bisa menerima zakat, yakni menurut surat At-Taubah ayat 60. Innamal shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, dan orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, 8 golongan inilah yang bisa menerima zakat. Karena kita memasuki bulan Ramadan, jadi konteks kali ini ialah zakat fitrah, yang mana besaran pengeluaran untuk zakat fitrah ini sebesar 1 sa atau 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Bisakah beras tersebut atau bahan pokok tersebut diuangkan? Sangat bisa. Jadi, misalkan harga beras di daerah tersebut 50.000 misalkan, maka dalam besaran 2,5 kilo itu misalkan 50.000, maka pembayarannya itu sesuai dengan harga beras tadi. Nah, kesalahan yang saya temui di pedesaan biasanya itu, terutama di desa saya, mereka membayarkan langsung ke orang yang dianggap itu sudah pantas untuk menerima zakat. Padahal itu belum tentu orang yang berhak menerima zakat, karena itu menurut pandangan mereka sendiri. Kenapa kita tidak boleh langsung membayarkan zakat ke orang yang kita tuju, orang yang kita anggap miskin, fakir, dan lain sebagainya? Karena logikanya begini, misalkan di suatu desa itu ada, katakanlah yang 7 golongan tadi tidak ada di suatu desa, hanya terdapat 1 golongan, yaitu orang miskin. Misalkan terdapat 50 orang miskin. Dari 50 orang miskin tadi, kita tidak tahu apakah semuanya kebagian zakat atau tidak. Bisa saja 1 orang mendapati 5 plastik beras, dan bisa saja 1 orang tadi tidak mendapatkan apa-apa, karena kita hanya membayarkan zakat kepada orang yang kita anggap miskin. Jadi pembayaran zakat itu harus sama rata. Dan zakat sebaiknya dibayarkan pada saat sesudah terbenamnya matahari, pada saat terakhir bulan Ramadan, dan waktu wajibnya yakni pada saat sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, artinya pada saat subuh atau pagi sekali pada saat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada beberapa kasus di desa-desa dia membayarkan zakat pada awal bulan Ramadan atau pada saat pertengahan bulan Ramadan. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Tetapi yang paling afdol yaitu pada saat tadi yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena kewajiban zakat bagi seseorang yakni dia mempunyai persediaan pada malam hari raya Idul Fitri, persediaan beras atau uang. Jika pada malam itu dia tidak memiliki beras atau uang, maka kewajiban zakat gugur. Jadi intinya dia yang menjadi penerima zakat, bukan muzaki, orang yang membayar zakat. Dalam hal ini juga seperti yang saya sebutkan di awal tadi, banyak orang yang membayarkan langsung zakat tersebut kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat. Itu sebaiknya tidak dilakukan, sebab seharusnya kita melalui perantara orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu seorang amil.
Siapakah amil? Amil ialah orang yang mengumpulkan dan membagi zakat. Jadi dia mengetahui dengan data-datanya, oh orang ini berhak menerima zakat, oh orang ini tidak berhak menerima zakat. Nah begitu. Jadi menurut pendataan dia, si A sudah menerima zakat, si B belum menerima zakat. Jadi pembagian hartanya menyeluruh. Jangan sampai ada orang fakir atau orang miskin yang sangat butuh terhadap beras atau uang, tetapi dia malah tidak menerima sama sekali karena kita hanya membayarkan kepada orang yang kita kenal atau orang yang kita anggap berhak menerima zakat tadi. Dan ada lagi yang saya jumpai, pembayaran zakat fitrah ini seperti dianggap beban bagi sebagian orang. Saya belum bayar zakat fitrah nih, nggak ada beras, nggak ada duit mau bayar zakat fitrah. Teman-teman sekalian, jangan sampai seperti itu ya, karena pada hakikatnya zakat itu ialah tujuannya untuk membersihkan harta dan untuk berbagi. Karena sebagian dari harta kita itu ada milik atau hak orang lain di dalamnya. Makanya kita jangan taklid buta. Mentang-mentang tradisi kita atau tradisi orang-orang terdahulu pada saat membayarkan zakat itu hanya meneruskan apa yang mereka lakukan tanpa kita mengetahui bagaimana sih tuntunan yang benar dalam Islam itu. Jadi teman-teman, kita harus memberikan zakat fitrah itu kepada amil ya, jangan langsung diberikan kepada orangnya, karena itu sangat tidak tepat sama sekali. Selain itu, zakat juga harus ikhlas, dan kita harus memaknai apa itu arti zakat, apa itu gunanya zakat, dan apa itu hikmahnya kita membayar zakat. Jangan sampai kita hanya meneruskan kebiasaan-kebiasaan orang dulu. Kita harus mengetahui dulu dalilnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Tidak hanya zakat, semua ibadah yang kita lakukan, kita harus mengetahui dulu bagaimana sejarahnya, bagaimana perintah itu turun, dan bagaimana pelaksanaannya itu kita harus mengetahui dulu. Jadi pesan kali ini dari Revi Liavi, yakni kita jangan taklid buta, jangan hanya menjalankan saja tanpa mengetahui arti dan makna yang sebenarnya dan tuntunan yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Bila bisa bilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.